Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afnan Hilatul Karimah, NIM 2211010415, Prodi PGMI dari kelas D1. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan kondusif untuk belajar. Yang ketiga, pengaturan ruang kelas itu sendiri. Yang pertama, pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Pengaturan ruang kelas berarti menciptakan dan memelihara lingkungan kelas yang kondusif bagi pembelajaran dan prestasi siswa. Seorang guru harus bisa mengelola ruangan dalam kelas agar memberikan siswa suasana belajar yang nyaman dan aman sehingga siswa tersebut dapat fokus dan berkonsentrasi dalam belajar nantinya. Tata ruang kelas sengaja dilakukan oleh seorang guru yang tujuannya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal. Jika kelasnya nanti sudah optimal dan peserta didik juga senang dalam pembelajaran karena tata ruangnya itu teratur dan mereka itu mudah dalam melakukan interaksi, maka nantinya pasti suasana belajar di dalam kelas itu akan lebih menyenangkan dan peserta didik juga pasti akan lebih senang mengikuti pembelajaran dalam kelas tersebut. Terdapat beberapa alasan pengaturan ruang kelas menjadi sangat penting. Yang pertama, karena pengaturan ruang kelas dapat meningkatkan hasil belajar dari siswa. Jika lingkungan belajar sudah kondusif dan siswa bisa fokus serta konsentrasi, nantinya pasti mereka akan memahami materi dengan lebih baik dan penguasaan materinya juga lebih baik sehingga prestasi belajar mereka atau hasil belajar mereka dapat meningkat. Yang kedua, meningkatkan semangat belajar siswa. Ruang kelas yang indah, ruang kelas yang rapi akan menambah semangat dari siswa dalam melakukan kegiatan belajar. Yang ketiga, menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Ruang kelas yang sudah tersusun pengaturannya akan membuat kelas lebih kondusif karena peserta didik akan terhindar dari gangguan-gangguan yang akan mengganggu suasana dalam pembelajaran, sehingga nanti pembelajaran dapat tercapai secara optimal dan bisa lebih efektif. Yang keempat, mewujudkan lingkungan belajar yang optimal. Ruang kelas yang ideal membuat peserta didik bisa bergerak lebih bebas di dalam kelas sehingga mereka bisa melakukan kolaborasi dengan teman dan bisa melakukan diskusi dengan teman. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keterampilan sosial yang dimiliki oleh peserta didik dan dapat meningkatkan kreativitas dari diri mereka. Yang terakhir, menghilangkan hambatan dalam interaksi pembelajaran. Ruang kelas yang baik biasanya memfasilitasi komunikasi antara guru dan siswa itu tidak ada hambatan. Jadi siswa dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan guru, begitupun sebaliknya. Serta siswa dapat dengan mudah melakukan komunikasi dengan antar sesama temannya. Subbab materi yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Terdapat 4 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, kenyamanan dan keindahan penataan ruang kelas. Ketika kelas itu indah dan penataannya bagus, maka akan membuat siswa itu lebih senang mengikuti pembelajaran. Contohnya dalam kelas terdapat pojok baca, jadi memudahkan siswa ketika ingin membaca, tidak perlu pergi ke perpus lagi, tapi mereka sudah dapat mengambil bukunya langsung di pojok baca dalam kelas. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Guru sebagai fasilitator di kelas, jadi tidak hanya menyampaikan materi saja dengan metode ceramah, tapi ajak siswa dalam melakukan interaksi di kelas sehingga mereka itu tidak pasif tapi mereka juga ikut aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, gunakan strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan berikan dukungan terhadap peserta didik. Gunakan strategi pembelajaran yang baik agar mereka itu bisa kondusif mengikuti pembelajaran. Setelah itu, gunakan juga media pembelajaran yang baik dan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik dalam kelas tersebut, dan berikan dukungan kepada peserta didik agar mereka itu bisa lebih semangat dalam belajar dan bisa termotivasi untuk melakukan belajar.
Yang terakhir, kebebasan interaksi antar siswa. Guru perlu memberikan kebebasan interaksi terhadap siswa-siswanya agar mereka itu bisa mudah dalam melakukan komunikasi, baik komunikasi dengan teman, komunikasi dengan guru, sehingga mereka tidak ada lagi yang katanya itu takut untuk bertanya, terus takut salah. Jadi mereka itu akan bisa lebih berani lagi melakukan interaksi pada sesuatu pembelajaran. Subbab berikutnya mengenai pengaturan ruang kelas. Mengatur ruang kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswanya. Guru perlu untuk mengatur ruang kelas agar suasana belajar di kelas itu tidak berisik, tidak ramai, terus siswa itu tidak ada yang jalan-jalan sendiri, tidak ada yang ngomong sendiri, sehingga kelas nantinya akan bisa lebih kondusif. Pengaturan ruang kelas yang baik itu akan dapat membantu peserta didik menjadi lebih fokus dan lebih berkonsentrasi. Mereka merasa nyaman dalam kelas dan mereka merasa aman mengikuti suatu pembelajaran di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengaturan ruang kelas. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam pemaparan materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.